kami nih teh kiriman orang, jadi kisahnya gesan pian, gesan berbuka puasa. Nah, kiriman orang juga kami nih mah antara akan bener ham. Nah, jadi tarima akan nyanyi teh bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Munira Syihab di channel Mau Berbagi. Kali ini saya itu mau cerita bahwa kemarin itu saya dapat info dari teman sekaligus sahabat saya bahwa ada seorang ibu yang selama ini tinggal di WC, di bekas WC, tepatnya di Kecamatan Sungai Raya. Nah, di sana itu sebenarnya dulu tuh bekas warung. Nah, kemudian sekarang beralih fungsi menjadi mes pegawai batubara gitu. Nah, di sampingnya itu ada bekas WC yang sekarang itu udah nggak digunain lagi. Nah, ternyata di situ ada seorang ibu, umurnya kira-kira kurang lebih 50 tahun mungkin, yang tinggal di sana. Setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman relawan dan kami memutuskan untuk ke sana, kira-kira kemarin jam 10-an kami ke sana. Nah, saat kami melihat kondisi beliau, kaget karena di tempat yang sekotor itu, sekumuh itu, dan menurut saya itu tempatnya ngeri sih ya. Tapi sebelum itu kami bertemu dengan ada ibu-ibu yang punya kios di depan, di seberang jalan gitu. Katanya ibu tersebut ternyata berada di sana sudah 15 tahun. Jadi sudah 15 tahun di sana. Jadi singkat cerita, setelah kami panjang bercerita dengan beliau dan berdiskusi juga, akhirnya kami memutuskan untuk langsung mendatangi ibu tersebut, dan kondisinya saat itu masih tidur. Nah, kalian bisa lihat video ini. Jadi kali ini saya berada di Sungai Raya, di Kecamatan Sungai Raya. Ini dekat dengan mes pegawai tambang ya, mes tambang. Nah, di sini kami dapat info bahwa katanya ada ibu-ibu yang tinggal di tempat yang kurang layak, yaitu di bekas WC. Jadi kita mau ke sana, mau kita cek dulu kondisinya seperti apa. Pada teman-teman yang menonton ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang dapat kita bantu. Duduk Cilah. Saurangan apa yang di sini? Inggih. Inggih. Oh, saurangan di sini pe namun hujan kayak apa? Itu udah ngaran aja deh. Ini banyak orangnya besar. Pinggir jalan aja. Nyaman dingin sini, banyak pohonnya. Ada tampinya selama siang lah. Di rumah ada? Di rumah lah. Anak mata? Kan itu malam di rumah ulan, menggini ulan pun kada, tapi ada orangnya di rumah. Aku aja. Ini tapi aslinya orang sini lah. Ini di sini di bawah tanah ini dia juga. Di sini. Iya, pas ditinggalkan lagi.
orangnya lah pada dewa pada orang teh kalau lagi datang tuh Iya. Laki pian adalah dia ya mantap dari masak makai teh udah eh supaya kayak Pan. membawa ya kan oh kae ya membawakan ah kalau enak lebih sudah itu zaman dek. Beliau wangi teman-teman, arum beresih sampai hiang kayak apa pian sampai hiang gimana ada di rumah jadi aku nak ada dibawakan mukana lah ada Indonesia ada oh iya. Jadi teman-teman keadaan beliau seperti ini, komunikasinya sama kita tuh agak kurang nyambung gitu. Tapi ini nanti kita koordinasiin sama kepala desa setempat sama orang-orang di sini bagaimana baiknya. Soalnya kalau kondisi seperti ini, lihat rumah pian nanti dalam sini pang lah, boleh lah menjingok. Nih nang ini nih, menjingok paham lah. Nih di sini kalau goreng. Ini saja deh ada kalau sampai hilang. Hilang bakal. Anu lah. Nah, iya. Ini deh. Kami nih teh kiriman orang, jadi kisahnya gesan pian, gesan berbuka puasa. Nah, kiriman orang juga mau nggak nyamuk. Tapi alhamdulillah beliau bersih teman-teman. Nah, cel kami taruh lah. Bulan minta rela, inggih ayu hatian, sehat-sehat lah di sinilah. ya pedelaan lah Karena nah, kenapa sih saya kok bikin video ini, karena kemarin jujur saya belum sempat menjelaskan apa perjalanan kami di sana itu bagaimana. Nah, jadi habis itu kami memutuskan dengan teman-teman yang lain karena kebetulan seberang dekatnya situ, di seberang ibu tinggal itu ada kantor desa. Jadi kami ke sana menemui, alhamdulillah ada kepala desa, ada sekretaris desa juga dan beberapa orang di sana. Dan kami menanyakan tentang perihal ibu tersebut. Nah, jadi waktu kami ngobrol dengan ibu tersebut, beliau udah lupa dengan namanya, dengan rumahnya, tinggal di mana. Akhirnya kami ke sana bertanya nama beliau di mana dan orang mana, kronologisnya seperti apa kok bisa tinggal di sana. laki meninggal anak sudah bisa ikut nggak yang di sana Nyawa. Nyawa. ayunan perapan itu di mana Bapak masih aja. ya pas dari sampai nyawa Apa ada nyawa? Nyawa artinya anaknya bisa ini ayunan bisa lah laki kain papan bisa. Kan kita nomor anu kita. Nomor anu kita dikirim anunya. di sini kan setidaknya kami bikin juga lah Eh. yang karbon wilayah kayak itu nabrokan itu ada namanya kayak ada namanya sih bukan namanya sudah tapi juga mau intinya ini cuman anak Mau anak dulu ya, di dulu kan kita. apapun secara keseluruhan kan awal juga karena harus koordinasi ke kan supaya Coba gerak. kita ya bukan Nah, sana orang mana? yang tahu lah sana itu orang mana Luar gitu lah. Nah, dan ternyata Ibu Sanau ini aslinya orang Miawa, udah masuk di Kabupaten Tapin. Nah, jadi kami itu kan cerita dengan kepala desa itu panjang lebar, ngebahas tentang ibu ini, menanyakan beliau itu kok bisa tinggal di sana, beliau apa punya keluarga dan sebagainya. Dan alhamdulillah respon kepala desa itu sangat baik kepada kami. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya Ibu Sanau ini aslinya orang Miawa. Nah, pernah dahulu itu sudah diantar sama Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke
tempat tinggal beliau, tetapi beliau balik lagi. Kenapa nggak diantar, maksudnya nggak diurus oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Karena beliau itu aslinya orang Kabupaten Tapin. Beliau aslinya orang Kabupaten Tapin. Jadi kan untuk proses administrasi dan sebagainya kan namanya kita beda wilayah, jadi diserahkan ke sana dulu. Tetapi beliaunya memang balik lagi ke sana. Dan menurut cerita beliau itu sudah di sana sejak tahun 2006 apa 2000, pokoknya beliau di sana tuh udah 15 tahun. Kata ibu yang di depan yang jualan kemarin. Nah, jadi saya di sini mau meluruskan bahwa sebenarnya kepala desa dan orang-orang di sana itu sudah berusaha membantu beliau, berusaha membikinkan beliau kayak rumah sementara untuk beliau, tempat tinggal yang lebih agak layak lah, walaupun mungkin tergolong kecil, tapi beliau yang tetap selalu pindah ke sana. Katanya dulu Ibu Sano ini tinggalnya di dalam gerobak, namun sekarang karena gerobak itu kemudian dihancurkan biar beliau nggak tinggal di dalam gerobak itu lagi, ternyata beliau malah pindah ke WC tersebut, dibersihkan sama warga setempat, disemprot rumput-rumputnya, dibersihin, malah beliau ngamuk. Jadi memang beliau itu kalau saya lihat itu kayak depresi mungkin. Nah, menurut info beliau juga memiliki seorang anak, nah dan ada keluarga beliau juga. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah bagaimana cara kita untuk bahasanya itu ya memanusiakan manusia, karena kalau kita biarkan maka sampai kapanpun akan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa berkoordinasi, kita bersama-sama, mungkin di sini ada keluarganya atau kerabatnya, orang terdekat yang tahu tentang beliau. Yuk kita sama-sama, ini adalah masalah kita bersama. Bagaimana baiknya? Apakah nanti dari pihak Kabupaten Tapin berkoordinasi dengan keluarga, atau para keluarga dulu bisa berkoordinasi dengan saya, nanti bagaimana gitu, permasalahannya itu apa? Kan segala sesuatu itu pasti ada titik permasalahan, pasti ada penyebab. Jadi kita sebelum mengobati sesuatu kan kita harus tahu dulu ya penyakitnya apa, terjadi akibat apa. Jadi saya meminta kepada masyarakat yang mungkin tahu ada kerabat beliau atau anak beliau, kita bisa koordinasi, kita ajak beliau atau kita obati beliau. Bagaimana baiknya nanti kita tanyakan juga ke pihak yang lebih mengerti, karena jujur saya orang awam. Cuman saya di sini saya ingin mengembalikan beliau sedia kala, setidaknya bisa lebih baik, mengembalikan beliau ke keluarganya agar bisa berkumpul dengan keluarga yang seperti yang lainnya, seperti layaknya manusia berkeluarga, tinggal di dalam rumah yang layak gitu. Karena setidaknya seiring waktu beliau nanti tambah tua, beliau mungkin takutnya sakit, semakin hari semakin kita biarkan maka akan semakin parah takutnya nanti. Jadi saya memohon maaf sebelumnya kepada keluarga atau pihak yang manapun. Saya sebelumnya minta izin juga sih ya ke kepala desa bahwa video ini akan nanti saya publish dan semoga ada jalan keluar. Jadi niat saya memposting video ini adalah ayo kita cari siapa keluarga beliau, nggak usah malu, beliau adalah keluarga saya juga, adalah keluarga kita. Jadi kita sama-sama yuk kita cari jalan keluarnya agar setidaknya saudara kita ini bisa kembali bermasyarakat, bisa kembali dengan keluarganya dengan bahagia. Oke teman-teman, jadi kalian tadi kan udah ngeliat videonya pas kami di sana bagaimana. Saya juga agak bingung saat berkomunikasi dengan beliau. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Desa Sungai Raya juga, kepada pihak-pihak yang terkait, kepada teman-teman relawan, teman-teman donatur yang sudah membantu selama ini. Alhamdulillah, semoga perjalanan kita selanjutnya untuk membantu sesama itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mira Syihab dari channel Mau Berbagi mengucapkan terima kasih dan mengucapkan juga selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Maaf saya baru mengucapkan sekarang, padahal ini adalah hari yang ke-9.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin maju dan semakin banyak orang yang dapat kita bantu. Semoga video-video dari saya dapat menginspirasi teman-teman semua agar semakin banyak orang yang dapat kita bantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nasi kayak bermamai. Iya. Jadi beliau itu kayak ngobrol sama orang gitu. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini mungkin ada keluarganya. Sekarang posisinya kan beliau seperti ini. Bagaimana caranya menangani beliau? Karena menurut saya pribadi beliau ini sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, membutuhkan juga dari lingkungan sekitar. Bagaimana baiknya? Karena tempat tinggal beliau jujur sangat tidak layak. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang dapat kita bantu, dan semoga video ini dapat memotivasi kalian dan semakin banyak orang yang dapat membantu